Batu sungai yang bermanfaat. Dahulu kala, di sebuah negeri di mana sebuah sungai yang tenang mengalir melewati hutan, hiduplah sekelompok batu sungai yang berkilau. Mereka berkilau di bawah sinar matahari, bahagia di rumah sungai mereka yang damai. Suatu hari, matahari tampak bersinar lebih terik dari biasanya, dan hujan pun lupa untuk menyambangi hutan. Sungai mulai menyusut, dan makhluk-makhluk di hutan menjadi khawatir. Ikan-ikan memiliki lebih sedikit air untuk berenang, dan burung-burung tidak dapat menemukan air untuk minum. Melihat teman-teman mereka dalam kesulitan, batu-batu sungai berkumpul bersama dan berbisik. Mari kita bantu teman-teman hutan kita. Mereka berguling-guling, menciptakan bendungan kecil untuk mengumpulkan sedikit air yang tersisa di sungai. Hal ini membantu membuat kolam untuk hewan-hewan yang kehausan. Batu-batu itu bekerja sama, berdampingan, untuk memastikan ada air untuk semua orang. Hewan-hewan itu terkejut dan berterima kasih atas bantuan batu-batu itu. Terima kasih, batu-batu. Kicau burung-burung, Kamu telah menyelamatkan kami dari kehausan. kata ikan dengan gembira. Bahkan ketika sungai mengering sepenuhnya, hewan-hewan tersebut memiliki cukup air untuk bertahan hidup karena adanya batu-batu sungai yang sangat membantu. Batu-batu itu menunjukkan bahwa meskipun mereka kecil bersama-sama, mereka bisa melakukan hal-hal besar. Mereka mengajarkan kepada semua orang tentang pentingnya bekerja sama, bersikap baik, dan membantu orang lain, terutama di masa-masa sulit. Dan ketika hujan akhirnya kembali turun, batu-batu sungai tersebut tetap berdiri kokoh, mengingatkan semua orang bahwa persatuan dan empati dapat membuat perbedaan besar. Batu sungai yang bermanfaat. Dahulu kala, di sebuah negeri di mana sebuah sungai yang tenang mengalir melewati hutan, hiduplah sekelompok batu sungai yang berkilau. Mereka berkilau di bawah sinar matahari, bahagia di rumah sungai mereka yang damai. Suatu hari, matahari tampak bersinar lebih terik dari biasanya, dan hujan pun lupa untuk menyambangi hutan. Sungai mulai menyusut, dan makhluk-makhluk di hutan menjadi khawatir. Ikan-ikan memiliki lebih sedikit air untuk berenang, dan burung-burung tidak dapat menemukan air untuk minum. Melihat teman-teman mereka dalam kesulitan, batu-batu sungai berkumpul bersama dan berbisik. Mari kita bantu teman-teman hutan kita. Mereka berguling-guling, menciptakan bendungan kecil untuk mengumpulkan sedikit air yang tersisa di sungai. Hal ini membantu membuat kolam untuk hewan-hewan yang kehausan. Batu-batu itu bekerja sama, berdampingan, untuk memastikan ada air untuk semua orang. Hewan-hewan itu terkejut dan berterima kasih atas bantuan batu-batu itu. Terima kasih, batu-batu. Kicau burung-burung, Kamu telah menyelamatkan kami dari kehausan. kata ikan dengan gembira. Bahkan ketika sungai mengering sepenuhnya, hewan-hewan tersebut memiliki cukup air untuk bertahan hidup karena adanya batu-batu sungai yang sangat membantu. Batu-batu itu menunjukkan bahwa meskipun mereka kecil bersama-sama, mereka bisa melakukan hal-hal besar. Mereka mengajarkan kepada semua orang tentang pentingnya bekerja sama, bersikap baik, dan membantu orang lain, terutama di masa-masa sulit. Dan ketika hujan akhirnya kembali turun, batu-batu sungai tersebut tetap berdiri kokoh, mengingatkan semua orang bahwa persatuan dan empati dapat membuat perbedaan besar. Sehari bersama Kapten Petualang. Pada suatu pagi yang cerah, ada seorang anak laki-laki bernama Tim terbangun dengan mata berbinar-binar. Tim menyukai petualangan dan kisah-kisah penjelajah yang berani. Tapi hari ini istimewa karena Tim punya rencana. Aku akan menjadi kapten petualang hari ini. Serunya sambil menarik jubah merahnya dan mengambil teleskop mainan andalannya. Tim berjalan ke halaman belakang, siap untuk petualangan besarnya. Misi pertamanya adalah menjelajahi hutan mistis di kebunnya. Ia berjalan berjinjit melewati semak-semak, berhati-hati agar tidak mengganggu makhluk-makhluk yang tersembunyi. Dalam imajinasinya, Tim melihat ular raksasa dan menemukan harta karun tersembunyi. Dia berpura-pura berayun dari satu pohon ke pohon lainnya
dan menavigasi melalui daerah yang tidak dikenal. Selanjutnya, tim berlayar mengarungi samudra luas. Dalam sebuah petualangan yang berani, dia menjadi kapten petualangan, mengemudikan kapal khayalannya melewati ombak yang besar dan perairan yang tenang. Dengan topi kardus di kepalanya, dia mencari pulau dan putri duyung di sepanjang jalan. Namun tiba-tiba, badai besar muncul. Kapten petualangan dengan gagah berani mengarahkan kapalnya ke tempat yang aman dan menyelamatkan krunya dari perairan yang ganas. Saat matahari mulai terbenam, petualangan tim pun berakhir. Ia menggantungkan jubah dan teleskopnya, merasa bangga dengan hari yang penuh dengan kegembiraan dan keberanian. Tim belajar bahwa petualangan bisa terjadi di mana saja, bahkan di halaman belakang rumahnya. Dia menyadari bahwa keberanian bukan hanya tentang melawan naga, ini tentang menggunakan imajinasi, menjelajahi tempat-tempat baru, dan bersenang-senang. Dengan senyum lebar di wajahnya, tim tahu bahwa semangat kapten petualangan akan terus hidup, siap untuk petualangan yang lebih mendebarkan esok hari. Kebaikan dari Kiko si Koala. Pada suatu ketika, di sebuah hutan yang rindang, hiduplah seekor koala yang menggemaskan bernama Kiko. Kiko suka memanjat pohon dan mengunyah daun kayu putih. Tapi lebih dari segalanya, Kiko senang menebar kebaikan kemanapun dia pergi. Suatu hari yang cerah, ketika Kiko sedang bermalas-malasan di pohon eukaliptus, dia mendengar suara tangisan minta tolong. Berlari menuruni dahan, Kiko menemukan bayi burung yang hilang sedang berkicau dalam kesusahan. Burung kecil itu terjatuh dari sarangnya. Tanpa berpikir dua kali, Kiko mengambil burung itu dan dengan lembut meletakkannya kembali ke sarangnya yang nyaman, menenangkannya dengan pelukan yang menenangkan. Saat Kiko melanjutkan perjalanannya melewati hutan, dia menemukan sekelompok semut yang sedang berjuang membawa makanan mereka. Tanpa ragu, dia menawarkan bantuannya. Kiko membawa makanan bersama para semut, bergurau dan mengobrol dengan mereka, membuat tugas mereka lebih ringan dan hati mereka lebih bahagia. Kemudian pada hari itu, Kiko bertemu dengan seekor kelinci pemalu yang merasa ketakutan karena badai petir yang tiba-tiba datang. Dengan pelukan hangat dan beberapa kata yang menenangkan, Kiko melindungi kelinci di pohonnya, menjaganya tetap aman hingga badai berlalu. Berbagi cerita dan tawa untuk menenangkan ketakutannya. Kabar kebaikan Kiko menyebar ke seluruh hutan. Dan tak lama kemudian, hewan-hewan dari segala penjuru meminta bantuan dan kehadirannya yang menghibur. Kebaikan Kiko tidak mengenal batas dan hutan tumbuh subur dengan persahabatan dan kehangatan karena kepeduliannya. Di jantung hutan yang rindang, kebaikan Kiko si koala menjadi sebuah legenda, mengingatkan semua orang bahwa kebaikan terkecil sekalipun dapat menciptakan kebahagiaan terbesar. Kompas yang sangat membantu. Di sebuah hutan yang luas, ada 3 orang sahabat, Jack, Sam, dan Lim, senang menjelajah bersama. Pada suatu hari yang cerah, mereka berjalan terlalu jauh dan tersesat. Jack berkata, Mari kita gunakan kompas ayahku untuk menemukan jalan pulang. mereka melihat kompas, sebuah alat bulat kecil yang menunjukkan arah. Sam menambahkan, Tapi, bagaimana kita menggunakannya? Lim ingat, ayah saya pernah menunjukkan kepada saya. Jarumnya selalu menunjuk ke arah utara. Jack memegang kompas dan memperhatikan jarumnya. Utara adalah tempat yang harus kita tuju. Mereka berjalan mengikuti arah jarum. Kadang-kadang pepohonan menyulitkan mereka untuk melihat, tetapi mereka terus memeriksa kompas dan berbicara tentang arah mana yang harus dituju. Mereka sampai di sebuah sungai. Untuk menyeberanginya, mereka harus menemukan jalan yang aman. Jack berkata, Kompas menunjukkan kemana kita harus pergi, tetapi mari kita juga mencari tempat penyeberangan yang baik.
mereka menemukan sebuah jembatan kayu yang kokoh dan dengan hati-hati menyeberangi sungai bersama-sama. Di seberang, mereka melihat kompas lagi. Kita sudah lebih dekat ke rumah sekarang. Seru Sam. Mengikuti kompas, mereka akhirnya melihat pohon-pohon yang sudah dikenal dan tahu bahwa mereka sudah dekat. Mereka tiba di rumah tepat sebelum matahari terbenam. Jack berkata, Menggunakan kompas membantu kami menemukan jalan pulang. Sam menambahkan. Dan bekerja bersama membuatnya lebih mudah. Lim mengangguk. Ya, penting untuk mengetahui cara menggunakan kompas, dan ada baiknya jika ada orang yang lebih tua yang mengajari kita. Mereka berterima kasih kepada ayah Jack atas kompas tersebut, dan menceritakan petualangan mereka kepada orang tua mereka. Orang tua mereka sangat bangga dengan cara mereka menggunakan kompas dan tetap bersama. Sejak saat itu, setiap kali mereka menjelajah, mereka mengambil kompas dan mengingat apa yang mereka pelajari tentang navigasi dari orang tua mereka. Dan petualangan mereka menjadi semakin seru, karena mereka tahu bahwa mereka selalu dapat menemukan jalan pulang dengan bantuan kompas yang terpercaya dan pelajaran dari orang tua mereka. Keajaiban dari berbagi. Di sebuah desa cerah di tepi pantai, 3 teman, Malik, Tarik, dan Zeni, sedang bermain dengan mainan mereka. Malik memiliki bola berwarna-warni, Tarik memiliki ember merah, dan Zeni memiliki mobil-mobilan. Mereka melihat beberapa anak tanpa mainan, tampak sedih. Zen berkata, Ayo kita berbagi mainan kita. Malik dan Tarik setuju. Mereka memberikan mainan mereka kepada anak-anak tersebut. Semua bermain bersama, tertawa, dan bersenang-senang. Semakin banyak mereka berbagi, semakin bahagia perasaan mereka. Pantai tampak lebih cerah, dan tawa mereka menggema. Ketika hari berakhir, teman-teman baru mereka mengucapkan terima kasih. Saat berjalan pulang, Malik, Tarik, dan Zen merasa bahagia di dalam hati. Zen berkata, Berbagi itu seperti keajaiban. mereka memutuskan untuk membawa mainan ekstra untuk dibagikan setiap kali mereka pergi ke pantai. Dan setiap kali mereka berbagi, mereka menemukan keajaiban dalam membuat teman baru dan menciptakan kebahagiaan bersama. Teka-teki kebaikan. Di sebuah kota yang nyaman, ada 3 teman, Sam, Leo, dan Max. Mereka suka sekali bermain puzzle. Suatu hari, mereka menemukan puzzle istimewa tanpa gambar, hanya potongan-potongan berwarna-warni. Sam berkata, Ayo kita selesaikan puzzle ini. setiap potongan memiliki kata kebaikan, berbagi, membantu. Mereka tidak tahu apa yang akan ditunjukkan puzzle itu. Sam memulai dengan potongan biru yang bertuliskan kebaikan. Leo menemukan potongan kuning yang bertuliskan membantu. Dan Max menemukan potongan merah yang bertuliskan berbagi. Mereka menyatukan potongan-potongan itu. Puzzle itu menunjukkan gambar teman-teman yang saling membantu, berbagi mainan, dan tersenyum. Leo tersenyum. Ini adalah puzzle kebaikan. Mereka menyadari sesuatu yang penting. Kebaikan itu seperti puzzle. Ketika kamu membantu, berbagi, dan peduli pada orang lain, itu membentuk gambar indah dari persahabatan. Sejak hari itu, mereka mengerti bahwa kebaikan itu seperti menyelesaikan puzzle. Setiap tindakan baik yang mereka lakukan menyatu, membuat dunia menjadi tempat yang lebih cerah dan bahagia. Dan mereka berjanji untuk menyelesaikan puzzle kebaikan setiap hari dengan membantu, berbagi, dan peduli pada orang lain. Impian besar Alex. Alex memiliki sebuah mimpi. Dia bermimpi terbang di luar angkasa, mengenakan setelan yang keren. Dia terbangun dengan penuh semangat, Aku ingin menjadi astronot, Ayah. katanya kepada ayah. Ayah berkata, Kamu bisa, Nak. Pelajari tentang luar angkasa dan bekerja keras. Alex bertanya kepada ayah tentang luar angkasa. Mereka membaca buku dan berbicara tentang bintang-bintang. Di sekolah, dia mendengarkan di kelas dan senang belajar tentang luar angkasa.
Pada malam hari, dia melihat bintang-bintang dan membayangkan terbang di antara mereka. Suatu hari, seorang astronot mengunjungi sekolah, Bekerja keraslah untuk meraih impianmu. kata sang astronot. Alex tersenyum. Dia tahu bahwa belajar dan bermimpi dapat membuat impiannya menjadi kenyataan. Dia terus belajar, selalu penasaran dan bahagia. Alex tahu bahwa bermimpi dan belajar adalah cara untuk mencapai bintang-bintang. Mimpi berlari Ken. Di Kenya, ada seorang anak laki-laki bernama Ken. Dia suka sekali berlari. Ken memiliki mimpi untuk menjadi pelari terbaik di dunia. Setiap hari, dia berlatih dengan gembira. Dia berlari mengelilingi desanya, merasakan angin di wajahnya dan kegembiraan di hatinya. Ken pergi ke sekolah dan pulang dengan berlari. Dia menyukainya, teman-temannya bersorak untuknya. Di sekolah, dia mendengarkan di kelas dan belajar banyak hal. Dia suka belajar dan berlari. Sepulang sekolah, ia berlatih lebih banyak, merasa lebih kuat setiap hari. Impian Ken adalah berlari seperti angin, dan dia bekerja keras untuk itu. Suatu hari, ada perlombaan besar di desanya. Ken berlari dengan cepat, lebih cepat dari yang pernah ia lakukan sebelumnya. Dia melintasi garis finish pertama. Semua orang bertepuk tangan dan bersorak untuk Ken. Sejak hari itu, Ken tahu bahwa dengan kerja keras dan kegembiraan di dalam hatinya, dia bisa mewujudkan mimpinya. Dan dia terus berlari mengejar mimpinya di setiap langkahnya. Timmy, si kura-kura bahagia. Ada seekor kura-kura bernama Timmy. Dia selalu murung dan sedih. Sepertinya tidak ada yang membuatnya bahagia. Timmy mengamati burung-burung terbang dan berharap dia bisa menjadi seperti mereka. Dia merasa sedih karena lambat. Suatu hari, Timmy bertemu dengan seekor kura-kura tua bernama Gramps. Kakek selalu tampak ceria. Timmy bertanya. Kakek, kenapa kakek selalu bahagia? Kakek tersenyum. Aku bersyukur atas apa yang kumiliki, Timmy. Timmy tidak mengerti. Kakek menjelaskan. Bersyukur berarti bersyukur atas hal-hal baik dalam hidup. Timmy memikirkannya. Dia menyadari dia memiliki cangkang untuk melindungi dirinya dan teman-teman yang peduli. Dia berkata, Saya bersyukur atas cangkang saya dan teman-teman saya. sejak hari itu, Timmy fokus pada apa yang dimilikinya. Dia merasa lebih bahagia dan lebih banyak tersenyum. Dia berterima kasih kepada burung-burung atas kicauannya dan berterima kasih kepada langit atas keindahannya. Timmy menyadari bahwa bersyukur membuatnya merasa lebih ringan dan bahagia. Dia mempelajari rahasia bersyukur dan tidak lagi menjadi kura-kura yang murung. Timmy kini menjadi kura-kura paling bahagia di hutan. Benih kebaikan. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang gadis kecil bernama Maya. Maya sangat suka membantu orang lain. Suatu hari, Maya menemukan sebuah biji kecil. Biji itu berkilau di tangannya. Dia berpikir, Aku akan menanam biji ini. dia menggali lubang kecil dan dengan lembut menempatkan biji itu di dalam tanah. Setiap hari, dia menyiraminya dengan penuh kehati-hatian. Minggu-minggu berlalu dan tidak ada yang terjadi. Maya merasa sedih. Dia berpikir bijinya tidak tumbuh. Tapi suatu pagi, dia melihat tunas kecil menjulang melalui tanah. Itu sedang tumbuh. Maya sangat senang. Dia merawat tunas itu dengan lebih teliti, berbicara padanya, dan memberikannya sinar matahari. Seiring berjalannya waktu, tunas itu tumbuh menjadi tanaman yang indah dengan bunga-bunga berwarna-warni. Orang-orang memperhatikan tanaman yang indah itu dan bertanya,
Maya, bagaimana kamu bisa menumbuhkan bunga yang begitu cantik? Maya tersenyum. Aku menanam benih kebaikan. Para penduduk desa terkagum-kagum. Mereka menyadari bahwa kebaikan Maya membuat biji itu mekar. Sejak hari itu, semua orang di desa itu juga menanam benih-benih kebaikan. Mereka saling membantu, berbagi, dan tersenyum lebih banyak. Dan seperti biji kebaikan Maya, kebaikan mereka mekar, menjadikan desa itu tempat yang lebih bahagia dan ramah. Sebuah sarang yang bermanfaat. Buzz sangat suka terbang dan menjelajah. Suatu hari, ia melihat seekor kupu-kupu yang sedang berjuang untuk terbang. Ada yang bisa kubantu? Tanya Buzz. Kupu-kupu itu menjawab, Sayapku patah, aku tidak bisa terbang. Buzz punya ide. Ia meminta lebah-lebah lain untuk membantu. Bersama-sama, mereka membawa kupu-kupu itu ke bunga-bunga termanis. Kupu-kupu itu tersenyum. Terima kasih Buzz dan semua lebah. Buzz merasa senang membantu. Dia berpikir, Aku ingin membantu lebih banyak lagi. tak lama kemudian, terjadi hujan badai. Keluarga semut membutuhkan tempat berteduh. Buzz mengundang mereka masuk ke dalam sarang. Semut-semut itu sangat berterima kasih. Mereka berkata, Buzz, kamu sangat baik hati. Buzz merasa bangga. Dia senang membantu orang lain. Suatu hari, seekor burung terjebak dalam jaring. Buzz meminta para lebah untuk membantu membebaskan burung itu. Mereka bekerja sama dan membebaskan burung itu. Burung itu berkicau. Terima kasih Buzz dan lebah, kalian luar biasa. Buzz menyadari bahwa membantu membuat semua orang bahagia. Sejak hari itu, Buzz dan lebah-lebah membantu siapa saja yang membutuhkan. Sarang mereka menjadi tempat di mana kebaikan berdengung di udara, membuat taman menjadi rumah yang lebih bahagia dan ramah bagi semua. Iggy si hati penolong. Di sebuah hutan yang cerah, hiduplah seekor iguana bernama Iggy. Dia senang berjemur di bawah sinar matahari yang hangat dan menjelajahi tanaman hijau yang rimbun. Suatu hari, ketika sedang memanjat pohon, Iggy melihat seekor burung yang tersesat sedang berkicau dengan sedih. Ada yang bisa aku bantu? Iggy bertanya. Burung itu terbang mendekat. Aku kehilangan sarang. Iggy berpikir sejenak. Ia menuntun burung itu ke sudut yang nyaman di pohon dan berbagi tempat berteduh. Terima kasih Iggy. Kicau burung itu. Iggy merasa bahagia di dalam hatinya. Dia terus menjelajah, bersemangat untuk membantu lebih banyak lagi. Kemudian, ia bertemu seekor monyet dengan tanaman merambat yang kusut. Iggy memanggil teman-teman hutannya, dan bersama-sama mereka mengurai tanaman merambat. Monyet itu menyeringai. Terima kasih, Iggy. Hati Iggy membengkak dengan sukacita. Dia menyadari bahwa membantu membuatnya merasa bersyukur. Sejak hari itu, Iggy mencari cara untuk mengulurkan tangan. Tindakan kebaikannya membuat hutan menjadi rumah yang lebih bahagia dan ramah bagi semua penghuninya. Sayap Draco yang baik hati. Di negeri yang jauh, ada seekor naga bernama Draco. Dia memiliki sisik yang berkilau dan sayap megah yang berkilauan di bawah sinar matahari. Suatu hari, saat terbang tinggi di langit, Draco menyadari sekelompok makhluk kecil yang berlari-larian terlihat kebingungan dan cemas. Ada yang bisa kubantu? Draco berseru.
Salah satu makhluk itu, seorang peri kecil, menjawab, "Kami sedang mencari desa kami. Kami tersesat." Draco menyambar turun dan menawarkan mereka naik di punggungnya. Dia terbang melewati bukit dan lembah hingga mereka tiba di desa mereka dengan selamat. "Terima kasih, Draco," sorak para peri. Draco merasakan kehangatan di hatinya. Dia ingin membantu lebih banyak lagi. Saat dia terbang menjauh, dia melihat sebuah keluarga burung sedang berjuang untuk membangun sarang mereka. Draco menggunakan napas berapi-api untuk dengan lembut memanaskan ranting-ranting mereka, membuatnya lebih mudah untuk dijalin. Burung-burung itu berkicau bahagia. Terima kasih, Draco. Hati Draco membengkak. Dia menyadari bahwa membantu orang lain membawa kepadanya kebahagiaan. Sejak hari itu, Draco terbang melintasi tanah, menggunakan sayap baiknya untuk membantu makhluk-makhluk yang membutuhkan. Tindak kebaikannya membuat kerajaan menjadi tempat yang lebih cerah dan ramah bagi semua yang tinggal di sana. Polly, si merak berhati besar. Di sebuah taman yang penuh warna, hiduplah seekor merak bernama Polly. Dia memiliki bulu yang indah yang berkilau di bawah sinar matahari. Suatu hari, Polly melihat seekor kupu-kupu dengan sayap yang sobek, bergelantungan tanpa daya. Polly bertanya, "Ada yang bisa kubantu?" Kupu-kupu itu menganggukkan kepala dengan sedih. Aku tidak bisa terbang dengan sayapku yang patah. Polly dengan lembut menggendong kupu-kupu itu ke atas selembar daun yang lembut dan menawarkan bulunya sebagai tempat perlindungan yang hangat. Terima kasih, Polly. Bisik kupu-kupu itu. Polly merasa bahagia di dalam hatinya. Dia ingin membantu lebih banyak lagi. Lalu dia melihat seekor tupai dengan cabang-cabang yang terjerat di sarangnya. Polly dengan hati-hati merapikan cabang-cabang itu dan membuat sarangnya nyaman. Tupai itu berdecak. Terima kasih, Polly. Hati Polly bergembira. Dia tahu bahwa membantu orang lain membuatnya merasa bahagia. Sejak hari itu, Polly mengelilingi taman, menggunakan hatinya yang baik untuk membantu teman-temannya. Tindak kebaikannya membuat taman menjadi tempat yang lebih bahagia dan ramah bagi semua penghuninya.